distribusi dari estrogen itu tidak cuma dari ovarium, tapi ada dari jaringan perifer. Sehingga walaupun pasien-pasien yang telah dilakukan operasi salpingo-ovariectomy bilateral atau diberikan obat-obatan golongan LARH atau goserelin, dia tetap membutuhkan kombinasi dengan terapi aromatase inhibitor. Nah, kemudian obat yang saya sebutkan yang menghambat enzim aromatase, ini biasanya di jaringan lemak perifer, ada 3 macam yang sering kita pakai. Ini obat aromatase inhibitor golongan generasi ketiga. Kalau yang anastrozol dan letrozol ini golongan non-steroid, sedangkan yang isimestan golongan yang steroid. Secara literatur efikasinya sama, comparable antara ketiganya, dan diberikan pada pasien-pasien pasca menopause. Nah, kemudian yang ini obat yang sebenarnya relatif baru ya, tapi sebenarnya sudah banyak mungkin teman sejawat yang memakai, yaitu golongan selective estrogen receptor degrader. Ini mirip dengan tamoxifen yang awalnya berkompetisi, tapi ini mendegradasi, jadi reseptornya dihancurkan oleh si ikatan dengan fulvestrant ini, dan ini diberikan dengan cara intramuskuler, penyuntikan di bisa bokong kanan, bokong kiri, ada loading dose-nya, kemudian diberikan setiap bulan dengan dosis 500 mg, dan ini biasanya diberikan pada pasien pasca menopause dengan reseptor hormon positif, tapi yang saat ini baru diberikan atau umumnya masih diberikan dengan kondisi yang metastasis setelah sebelumnya sempat diberikan terapi hormonal lainnya. Nah, yang CDK46 inhibitor sebenarnya bukan obat anti hormonal, bukan terapi hormonal, ini sebenarnya bagian dari terapi target, tapi ini sering diberikan bersamaan dengan obat hormonal pada breast cancer. Ini obat baru, bentuk sediaannya juga oral, dan saat ini masih lebih banyak digunakan pada kanker payudara yang metastasis. Dan khas efek sampingnya yang saya berikan tanda bintang, biasanya ada gangguan sel darah sehingga perlu adjustment dari dosis dari obat-obatan CDK46 inhibitor ini. Biasanya obatnya palbociclib atau ribociclib, jadi belakangnya ada akhiran ciclibnya. Nah, ini jadi dari semua pemilih terapi anti hormonal pada breast cancer itu ada dokter mungkin berbeda-beda. Ada mungkin pasien yang diberikan tamoxifen, ada yang pasien diberikan aromatase, ada pasien yang dikombinasi antara goserelin dengan tamoxifen, ada goserelin dengan aromatase, atau ada hanya diberikan AI saja. Nah, itulah seni ya. Jadi jangan membandingkan antara satu misalkan di ruang tunggu, saya kok diberikannya tamoxifen, saya kok diberikannya kombinasi tamoxifen dengan goserelin. Nah, karena memang dokter akan membuat suatu kriteria apakah pasien tersebut, satu, dia premenopause atau pasca menopause itu dulu. Kemudian apakah dia resiko tinggi atau resiko rendah. Nah, kalau yang resiko rendah itu misalkan dia tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening, ukurannya di bawah 2 cm, grade-nya mungkin grade 1, ERPR-nya juga tinggi positivitasnya, kemudian juga mungkin dia Ki67-nya rendah secara parameter di imunohistokimia, mungkin tamoxifen saja cukup. Tapi kalau misalnya pasien itu kelenjar getah beningnya positif, kemungkinan kekambuhannya tinggi, maka kita akan mensarankan untuk mengkombinasi dari obat anti hormonal tersebut dengan supresi ovarium. Dan pada beberapa pasien yang tidak mau mendapatkan efek samping dari aromatase inhibitor, karena nanti efek samping AI di slide berikutnya akan saya jelaskan, ada penurunan kepadatan tulang pada beberapa pasien gejala itu mungkin sangat mengganggu karena terjadi osteoporosis, maka mungkin kombinasinya bukan dengan AI tapi antara goserelin dengan terapi hormonal. Nah, jadi sangat seni sekali kita memberikan obat anti hormonal tersebut gitu ya, tidak sesederhana bahwa ya udah kalau mau diberikan anti hormonal ya udah bebas milihnya, bukan seperti itu ya. Jadi ada seninya, kemudian dokter pasti akan mempertimbangkan banyak hal, tidak cuma faktor dari tumornya saja, tapi faktor juga apakah pasien itu bisa mentoleransi efek samping yang akan diberikan. Nah, ini dia efek sampingnya. Kalau dengan tamoxifen, ya ini selective estrogen receptor modulator, biasanya efek samping anti hormonal ini mirip-mirip gitu, efek samping seperti menopause gitu ya. Jadi rasa panas di tubuh, kemudian kehilangan gairah seks, vagina kering dan gatal, tapi biasanya efek samping ini di awal-awal saja yang terasa lebih berat, kemudian akan berkurang, dan banyak pasien yang sangat bisa mentoleransi ini dan tidak membutuhkan intervensi apapun secara medis gitu, jadi bisa ditoleransi. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang saya kuningkan, yang saya lebih highlight, yaitu pada tamoxifen itu ada efek samping penebalan dinding rahim yang
notabene sekian persen dapat berujung menjadi kanker endometrium, sehingga pada mereka yang mendapatkan terapi tamoxifen jangka panjang maka dianjurkan setiap tahunnya melakukan pemeriksaan uterus atau rahimnya ke dokter kebidanan untuk menilai apakah ada suatu penebalan dinding endometrium yang perlu kita lakukan suatu modifikasi atau intervensi. Nah, kemudian aromatase inhibitor yang tadi saya sebutkan juga sama. Gejala-gejalanya mirip, ada gejala menyerupai menopause yang nantinya biasanya akan lebih ringan, tapi yang khas adalah dia ada gejala muskuloskeletal, yaitu terutama penurunan kepadatan tulang. Sehingga pada pasien-pasien yang kita berikan aromatase inhibitor jangka panjang, seringkali dokter juga akan memberikan suplemen kalsium atau vitamin D. Pasien dianjurkan untuk mungkin menjaga densitas tulangnya dengan konsumsi kalsium atau vitamin D yang cukup. Jadi ini efek samping yang mungkin muncul, sehingga ini juga menjadi salah satu pertimbangan dokter dalam memilih terapi hormonal yang paling sesuai dengan si pasien tersebut. Nah, kemudian terapi target, ini tadi mungkin sudah disinggung sedikit oleh Dr. Andika, ini biasanya terapi target ini sedikit berbeda dengan kemoterapi yang menyerang semua sel-sel yang aktif membelah, tapi terapi target ini namanya target dia spesifik, hanya pada karakter sel tertentu yang memiliki parameter yang bisa diserang oleh terapi target tersebut. Nah, ini yang kita sebut dengan reseptor HER2. Pada normalnya memang ada reseptor HER2 ini pada permukaan normal dari sel kanker payudara, tapi jumlahnya itu tidak overekspresi. Tapi pada mereka yang overekspresi, nah seperti ini, jadi penuh ya overekspresi dari permukaan sel dengan reseptor HER2. Nah, begitu dia berikatan melakukan dimerisasi antara reseptor-reseptor ini akan terjadi transduksi sinyal, sehingga sel-sel yang mengandung reseptor HER2 yang overekspresi, mereka akan mengalami progresivitas yang lebih hebat, yang sel-selnya akan berkembang atau membelah lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak overekspresi. Sehingga disinilah kita akan melakukan intervensi memberikan terapi target. Tapi umumnya terapi target ini tidak sendiri ya, walaupun dia nantinya akan diberikan bisa dalam sebagai single agent, tapi di awal-awal biasanya dia akan dikombinasi dulu dengan kemoterapi di 6-8 siklus pertama. Nah, ini dia ya. Jadi pengobatan yang langsung menuju sel kanker tidak mengganggu sel normal, efek sampingnya lebih ringan dibanding kemoterapi, dan khas dia bersifat personal. Jadi kalau kita lihat di gambar, ya kalau yang nggak ada reseptor HER2 ya dia nggak bisa kerja. Jadi dia hanya bekerja pada yang mengandung reseptor HER2, dan dalam hal ini kita akan berikan pada yang reseptor HER2-nya overekspresi. Gimana kita tahunya reseptor HER2-nya overekspresi? Ada pemeriksaan imunohistokimia. Nah, ini bagi ibu-ibu para survivor pasti sudah tahu, karena dari jaringan payudara yang dilakukan biopsi atau koardiosi pasti kan telah dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Nah, nanti ada di paling bawah itu nilai HER2 atau CRB2. Nah, kadang-kadang tidak langsung kita bisa mendapatkan apakah dia overekspresi atau tidak. Misalkan ada di angka positif 2, maka kita akan melanjutkan ke pemeriksaan hibridisasi in situ dengan FISH atau CIS untuk memastikan apakah dia HER2-nya overekspresi atau tidak. Karena yaitu terapi target hanya akan kita berikan pada yang overekspresi. Nah, ini ada pilihan-pilihan terapi target, ya ada trastuzumab, ini mungkin sudah familiar, kemudian ada pertuzumab, ada trastuzumab emtansine, ya. Nah, atau TDM1 ini sebenarnya kombinasi antara trastuzumab dengan kemoterapi emtansine. Jadi emtansine ini terlalu toksik kalau diberikan secara single agent karena dia menyerang semua sel. Maka itu diikatkan dengan trastuzumab, dia akan bersifat lebih targeted sehingga efek sampingnya akan tidak seberat diberikan tanpa ikatan dengan trastuzumab. Kemudian yang terakhir lapatinib, ini golongan terapi target juga, bekerja pada HER2 tapi khas. Ini sediaannya bentuknya oral dan dia bekerja pada reseptor HER2 yang dalam sel. Jadi pada mereka-mereka yang telah diberikan terapi target yang lain, yang kemudian kambuh, nah lapatinib ini menjadi salah satu opsi. Dan yang khas dia juga bisa menembus sawar daerah otak, sehingga menjadi pilihan pada metastasis otak dengan HER2 yang positif. Nah, yang pertama trastuzumab. Trastuzumab ini dulu hanya diberikan intravena, jadi diberikan dalam infus 1 jam, ya. Tapi sekarang udah ada yang bentuk suputan ya dengan dosis 600 mg. Jadi ini jauh lebih nyaman buat ibu-ibu yang menjalani terapi trastuzumab karena itu kan panjangnya bisa sampai 1 tahun terapinya. Jadi bisa diberikan secara suputan, disuntikkan di bawah kulit mungkin sekitar penyuntikan lambat mungkin sekitar 3-5 menit. Jadi jauh lebih nyaman dibandingkan dulu yang harus diinfus 1 jam. Nah, yang seperti saya sebutkan sering dikombinasi dengan kemoterapi di 6-8 siklus pertama, kemudian baru trastuzumab diteruskan sampai 18 kali atau 1 tahun secara literatur.
Nah, kalau Ibu baca nanti di buku yang cerdas menghadapi kanker payudara itu kan efek sampingnya ada banyak ditulis di sana kan, tapi itu efek samping yang tidak selalu muncul, satu, dan kalau muncul juga mudah ditoleransi dengan baik. Nah, kemudian tapi yang harus diwaspadai dari efek samping itu salah satunya adalah penilaian ejection fraction, jadi fungsi jantung, karena trastuzumab ini memiliki toksisitas ke jantung, makanya dokter pasti akan melakukan pemeriksaan jantung dulu, melakukan ekokardiografi, menilai fungsi jantungnya baik atau tidak. Kemudian pada saat dia dilakukan pemberian trastuzumab, apalagi dikombinasikan dengan golongan obat doxorubicin yang sama efeknya toksisitasnya kumulatif yang cukup besar, maka dokter akan melakukan pemeriksaan fungsi jantung secara berkala. Jadi tetap kita akan memantau pemberian obat-obat ini, tidak hanya responnya, tapi juga efek sampingnya tetap akan dipantau dan dokter akan memutuskan apakah obat ini masih aman atau tidak diberikan pada mereka yang diberikan terapi target tersebut. Ya, dan terapi target ini diberikan pada stadium dini, stadium lokal lanjut ataupun metastasis. Kalau pada stadium dini, ya harapannya akan atau dibuktikan dalam literatur memang mengurangi angka rekurensi, survival akan meningkat. Sedangkan pada stadium lokal lanjut, respon pengecilan tumor itu lebih besar dengan kombinasi dengan terapi target. Nah, kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan, aldotrastuzumab emtansine ini kombinasi dengan kemoterapi dalam satu kesatuan diberikan pada kasus biasanya setelah metastasis jauh atau kekambuhan yang sebelumnya sudah pernah diberikan golongan trastuzumab atau golongan kemoterapi taksan. Jadi tidak sebagai terapi pertama, tapi terapi setelah terapi target sebelumnya mengalami kegagalan. Dan efek samping juga sama ya seperti trastuzumab. Kemudian pertuzumab. Nah, pertuzumab ini sama seperti trastuzumab, dia bekerja pada reseptor HER2, tapi pada lokasi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di gambar sini, kalau kita berikan hanya trastuzumab, nah memang dia bisa mengikat dengan reseptor HER2, mengganggu transduksi sinyal, tapi masih ada tangan yang lain yang masih bisa berikatan dengan teman yang dimerisasi, sehingga transduksi sinyal itu masih bisa berlangsung. Tapi kalau kita ikat trastuzumab dan pertuzumab kita kombinasikan, maka transduksi sinyal itu akan terhambat lebih baik dengan kombinasi tersebut. Tapi sediaannya ini masih dalam bentuk intravena dan pemberian pertuzumab selalu dengan trastuzumab sampai saat ini di literatur. Nah, ini yang terakhir lapatinib, ini khas karena dia bentuk sediaannya oral, dia diberikan pada kasus-kasus kekambuhan, metastasis yang sebelumnya sudah pernah diberikan anti HER2 lainnya. Dan khas dia berikatan pada reseptor HER2 yang di dalam sel, dan karena dia diberikan dalam bentuk sediaan oral, dia bisa dikombinasi dengan sediaan oral lainnya. Kalau kemoterapi ada capecitabine pada yang reseptor hormonnya negatif, atau dikombinasikan dengan terapi hormonal golongan aromatase inhibitor pada yang reseptor hormonal ini positif. Nah, kalau efek samping ini nanti kalau dilihat di buku cukup banyak, tapi sebenarnya itu juga sama ya, tidak selalu muncul di bawah 30%. Dan yang saya highlight mungkin yang sering itu gejala saluran cernanya, diare, mual, dan muntah, ini nanti akan dievaluasi oleh dokter yang memberikan, dan hand foot syndrome mungkin telah dijelaskan oleh Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya sharing mengenai terapi target dan hormonal. Sebenarnya nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di buku ini. Ya, saya semua mengacu dari buku ini yang semua saya tulis, jadi pasti nanti akan bisa dibaca lebih lengkap pada buku Cerdas Menghadapi Kanker Payudara 2. Mungkin demikian, kembalikan ke Mbak Sana. Terima kasih. Ya, Dokter Gunawan jangan di-mute dulu, tetap di-unmute, dan saya juga mengundang untuk nyicil ya menjawab Q&A karena banyak banget ini Q&A-nya sebelum masuk ke pembicara selanjutnya. Dokter Andika unmute juga, maaf, mohon izin. Jadi Dokter Gunawan, Dokter Andika, ini pertanyaannya adalah dari Ibu Asima. Saya mau memastikan saja, jadi kemoterapi berarti dilakukan oleh dokter spesialis bedah onkologi atau dokter spesialis penyakit dalam home. Dokter Gunawan bisa membantu, silakan. Ya, baik. Jadi memang terapi kanker payudara itu kan multidisiplin ya. Jadi memang ada operasi kemoterapi, terapi hormon, terapi target, dan imunoterapi. Dan memang dalam praktek sehari-hari saat ini, memang kemoterapi itu diberikan oleh mereka-mereka yang memang menangani kanker payudara tersebut. Dalam hal ini memang onkologi dan bedah onkologi bersinergi, memang memberikan obat-obatan termasuk golongan kemoterapi dan bahkan terapi hormonal juga sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah
siapa yang memberikan, yang selama itu sesuai sebenarnya dengan protokol atau guideline yang berlaku. Kemudian juga pemberiannya baik, diawasi, efek samping dan respon terapinya. Saya rasa tidak masalah siapa yang memberikan, tapi bagaimana pemberiannya dengan baik dan tepat. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Mila Vanessa. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Punten ingin tanya untuk sekedar pengetahuan sebagai masyarakat awam. 1, mengapa jika CA-nya in situ hanya perlu pemeriksaan IR, dan tidak perlu pemeriksaan PR dan HER2 positif? Silakan Dr. Andika. Dr. Gunawan mungkin yang mau jawab sesuai dengan pembahasan. Iya, silakan. Ya, jadi pada pemeriksaan imunohistokimia itu memang ada beberapa parameter kita periksa, ER atau estrogen reseptor, PR progesteron reseptor, HER2, Ki67 dan topoisomerase alfa gitu. Nah, secara standar memang reseptor hormonal itu ER itu yang paling dominan yang kita harapkan, dan satu lagi HER2 itu. Nah, pada kasus ductal carcinoma in situ biasanya yang tidak bisa kita periksa itu adalah yang HER2 karena masih in situ gitu. Sedangkan pada yang invasif baru reseptor HER2 itu bisa kita percaya nilainya pada pemeriksaan IHK gitu. Sedangkan untuk ER/PR memang kita lebih dominan paling tidak mendapatkan nilai ER-nya yang lebih berperanan dalam menentukan salah satunya respon terhadap terapi hormonal. Gitu. Baik. Dokter Gunawan, Dokter Andika, atau Dokter Farida, tolong sekali lagi satu pertanyaan lagi membantu Ibu Mila Vanessa. Beliau bertanya, mengapa untuk CA HER2 positif dan triple negatif stadium 2 dan 3 pada tabelnya Dokter Farida tadi tidak ada pilihan untuk operasi dahulu, lalu terapi sistemik, hatur nuhun. Sawang sulna Ibu Mila. Silakan, siapa yang mau menjawab? Apakah Dokter Farida masih ada? Ya, silakan dok. Ya, silakan dok. Ya, jadi sebetulnya pertanyaannya Bu Mila udah saya jawab juga sih di chat, tapi nggak apa, saya lisan aja. Tadi mungkin yang pertama pertanyaan dari Dr. Gunawan juga saya lengkapi. Jadi kalau karsinoma in situ itu sebetulnya kan dikatakan resiko untuk penyebaran jauhnya masih sangat minimal. Karena justru dulu protokolnya menyatakan kalau karsinoma in situ itu cukup operasi atau operasi dan radiasi, tidak perlu terapi sistemik. Tapi beberapa tahun belakangan memang penelitian mengatakan kalau karsinoma in situ ER-nya positif, maka jika diberikan tamoxifen dosis rendah, kan tamoxifen biasanya diberikan 20 mg per hari kalau pada karsinoma invasif. Kalau pada in situ itu dosisnya 5 mg per hari. Jadi biasanya pasien minum yang 10 mg 2 kali sekali. Nah, itu akan memberikan angka harapan hidup lebih baik. Karena itu, pada karsinoma in situ kita mulai, kalau dulu kita nggak periksa IHK, kita mulai pemeriksaan IHK tapi hanya cukup ER saja. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban kedua, untuk subtype HER2 dan triple negatif, karena ini memang subtype yang agresif, penelitian beberapa tahun belakangan juga menemukan jika diberikan dengan terapi sistemik terlebih dahulu, baru operasi, itu ada 3 keuntungan yang didapat. 2 keuntungan sebetulnya sudah dari dulu kita tahu, mengecilkan si tumor yang ada di payudara, sekaligus mencegah penyebaran jauh. Nah, keuntungan ketiga yang beberapa tahun belakangan ini orang buktikan bermakna, yaitu kalau pada pasien-pasien ini mendapatkan yang namanya pathology complete response. Artinya, ketika sudah dioperasi pun tidak ditemukan sel kanker lagi. Nah, pasien-pasien yang diberikan terapi sistemik dulu dan mengalami pathology complete response ini, ternyata angka harapan hidupnya diperkirakan, atau bahkan beberapa penelitian mengatakan cukup meyakinkan, akan mendapatkan angka harapan hidup yang lebih baik daripada mereka yang tidak complete response. Karena itu terapi pasca operasi bisa berbeda antara yang complete response dengan yang tidak. Baik, terima kasih banyak Dr. Farida. Satu bonus untuk Ibu Sorta Kurnia. Dokter Andika, tolong dijawab. Pasien dengan CA payudara, CA-nya menjadi luka yang pecah dan terbuka, sementara pasien itu sedang kemoterapi. Apakah cairan kemonya akan mengganggu luka tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kan luka yang terjadi, kan rehealing proses terjadi dalam 3 hari. Akan tetapi terganggu dengan adanya si sel kanker tadi. Dengan melakukan kemoterapi dan melakukan pengobatan, artinya melakukan pembersihan
sekitar luka dengan baik akan menyebabkan jadi lukanya akan mudah untuk perbaikan. Ini kalau nggak terlalu besar ya. Jadi tidak akan mengganggu. Jadi silakan kemoterapi dijalankan plus dengan terapi lukanya juga dilakukan. Baik, Dokter Andika, terima kasih banyak. Dan selanjutnya adalah yuk kita dengarkan sama-sama Bapak, Ibu, terutama khususnya Anda yang sebagai pasien, kita dengarkan bagaimana Dr. Dewi Syafieti Suis, beliau akan membicarakan tentang radiasi. Kalau misalnya Dr. Gunawan tadi sudah berbicara tentang terapi target dan hormonal, Dr. Andika sudah bicara tentang kemoterapi, bagaimana dengan radiasi? Nah, untuk itu Dr. Dewi akan menjelaskan masalah tentang radiasi ini. Beliau lulusan dokter umum di Universitas Andalas Padang, spesialis radiologi dan spesialis radioterapi di Universitas Indonesia. Tempat praktek beliau adalah di Rumah Sakit Darmais dan MRCCC Siloam Semanggi. Karyanya adalah buku Cerdas Menghadapi Kanker Payudara Jilid 2 tahun 2020. Ini dia, Dr. Dewi, waktu dan layar milik Anda. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Sanas dan Dr. Farida Briani Sobari yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan serba sedikit tentang pengetahuan radioterapi atau radiasi. Dokter Dewi, saya bantu slide-nya ya, Dok? Atau sudah bisa, Dok? Sudah. Oh, sudah bisa ya, baik. Ya. Radioterapi pada kanker payudara. Kelihatan ya? Kelihatan, Dokter? Lihat. Aman, Sudah kelihatan. terlihat. Silakan. Sebagai pendahuluan, radioterapi adalah terapi dengan sinar X atau partikel lain yang berenergi tinggi yang bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker. Saat ini kita mengambil sinarnya dengan foton, yaitu satu alat yang dapat mengeluarkan energi foton yang untuk membunuh sel kanker ke tempatnya. Di mana di sini diberikan dosis maksimal untuk sel kanker dan kita usahakan seminimal mungkin untuk jaringan sehat sekitarnya. Karena kita tidak mungkin akan menginginkan jaringan sehatnya kalau sel kanker kan di sekitarnya juga ada jaringan sehat. Biasanya kita memberikan radiasi sebagai vaksinasi, yaitu vaksinasi antara 1,8 sampai 2 gray per hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat selama 4 sampai 7 minggu. Ada lagi vaksinasi yang lain, yaitu vaksin dipercepat, yaitu dimanakan juga CHART, yaitu Continuous Hypervaksinasi Accelerated Radiotherapy, di mana kita dapat memberikan 3 fraksi per hari setiap 6 jam selama 3 minggu, 7 hari per minggu. Akan tetapi terapi CHART ini sangat memberikan efek samping yang sangat besar sehingga kita dan berat sehingga jarang digunakan saat ini. Radiasi pada kanker payudara biasanya diberikan sebagai terapi adjuvan setelah operasi yang dilakukan oleh dokter onkologi bedah. Adjuvan radiasi merupakan bagian yang harus diberikan sebagai standar penata laksanaan terapi pada breast conservation surgery. Pada operasi modified radical mastectomy, radiasi diberikan bila diperlukan. Bila tidak diperlukan, misalnya kita yakin operasinya bersih, maka radiasi tidak diperlukan. Radiasi setelah breast converting treatment akan meningkatkan angka ketahanan hidup pasien sama dengan mastektomi dengan tetap mempertahankan bentuk kosmetik payudara. Radiasi sebaiknya dimulai setelah 2-6 minggu sesudah operasi, kalau tanpa kemoterapi. Teknik radiasi yang diberikan adalah konformal 3 dimensi, yaitu sekarang digunakan 3 DCRT, disingkat, kemudian bisa juga dengan AMRT, bisa dengan partial base irradiation, bisa dengan brachytherapy, tapi sekarang brachytherapy sudah ditinggalkan karena memberikan efek yang kurang baik, itu terjadi kekakuan pada payudara yang telah dipasang brachytherapy. Bisa juga dengan prone posisi, yaitu posisinya tengkurap, akan tapi posisi ini cukup baik karena kita akan bisa menyinar payudaranya saja, akan tapi paru dan sebagainya tidak akan kena radiasi. Tapi sayang mejanya kita belum tersedia.
mastektomi dengan BCT tambah radioterapi, di mana kekambuhan lokorenal sedikit lebih tinggi di BCT tambah radioterapi. Karena kalau mastektomi itu lebih baik, kekambuhannya lebih kurang dibanding dengan BCT tambah radioterapi. Di mana di sini pada EORT 20% BCT kekambuhannya 20%, sedangkan dengan mastektomi 12%. Pada Milan penelitiannya itu BCT 8,8% kekambuhan jauh, sedangkan mastektomi 2,3%. Metastasi jauh, angka ketahanan bebas penyakit dan angka ketahanan secara overall ekuivalen dalam semua trial dan meta-analisis. BCT tanpa radioterapi apakah dapat dilakukan pada kasus-kasus tertentu? Di mana data prospektif 87 pasien dengan histologi yang favorable, batas sayatan bersih, di mana di sini didapat 23% kekambuhan lokal, itu 19 pasien. Kesimpulannya adalah, walaupun dalam grup favorable, radiasi tetap diperlukan. Ini adalah berbagai kombinasi dosis yang diberikan pada berbagai institusi, di mana di sini adalah standar vaksinasinya 25 kali 2 Gray, dia 72%, dan boosternya 5-10 kali 2 Gray. Kemudian city based treatment planningnya 100% dikerjakan agar radiasi tepat pada yang dituju, sedangkan conventional technique based city define itu base-nya 90% dan photon boosternya 96%. Ukuran margin tumor dan pemberian booster pada volume target, di mana di sini pada semua institusi selalu marginnya 0 mm. Jadi untuk CTV clinical target volume dan planning target volume ini marginnya harus 0 mm agar supaya tidak terjadi kekambuhan di tempat yang diradiasi. Dosis ekuivalen 2 Gray untuk kontrol lokal regional subklinik, di mana di sini dilihat total dosisnya diberikan 50 Gray, sedangkan dosis fraksi 2 Gray dan dalam 25 fraksi, dan overall treatment time-nya 35 hari, dan risk cancer-nya adalah 50. Di sini ada beberapa tempat dijadikan penelitian dan bisa terlihat di slide ini. Rata insiden kumulatif aktuarial 10 tahun dan adalah lokal relapse-nya 6,2% pada konvensional, sedangkan hipofraksinasi 6,9%. Jadi kita lihat di sini dengan hipofraksinasi lebih banyak relapse dibanding dengan konvensional. Sedangkan distant relapse-nya malah konvensional lebih 18,2%, sedangkan hipofraksinasi 13,3%. Kemudian pada kematian karena kanker itu konvensionalnya 15,2%, sedangkan hipofraksinasi lebih kecil di 11,1%. Dan kematian karena sebab lain hampir sedikit berbeda, konvensional 8,4%, sedangkan di jalan suaranya hilang. Ya udah jalan daripada minggu lalu udah nggak ikutan kan waktu lagi sebelumnya. Kontrol tumor dapat konvensional 4,8% dan hipofraksinasi 5,9%. Kekambuhan jauh dan penyebab kematian berdasarkan usia, di sini kita lihat hampir bersamaan, di mana lebih kecil dari 40 tahun, distant di lab-nya 16,2%, sedang kematian karena breast cancer-nya sama 16,2%. 40-49% lebih menurun lagi, sedangkan 50-56% juga lebih turun, sedangkan besar dari 70% hampir sama dari umur 50-69 tahun. Ini adalah teknik radiasi di mana kita memakai alat masker. Ini adalah masker dan ini adalah bantalnya untuk penopang, untuk khusus untuk gimana, Rik? Balik lagi, Rik. Rik. Balik, Rik. Nah, ya. Ini adalah bantalnya untuk pasien khusus untuk payudara. Nah, ini adalah masker agar supaya terjadi fiksasinya, sehingga kalau dia napas tidak terjadi pergerakan yang terlalu banyak.
Ini adalah dosis homogenitas antara IMRT dan uncompensated, di mana di sini MRT lebih dosisnya lebih homogen. Ini adalah perbandingan antara konvensional radioterapi dengan MRT, di mana di sini paru-parunya masih lurus sehingga agak banyak dapat kena radiasinya, sedangkan MRT kita bisa mengurangi dosis untuk paru-paru. Faktor risiko kekambuhan lokal pada postmastektomi tergantung pada status kelenjar, kemudian besarnya tumor, penggunaan terapi sistemik, apa kemo atau hormon, dan derajat kemasannya dan status HER2-nya. Ini adalah foto pasien saat simulasi. Ini pasien dengan BCT di mana Mr. X 38 tahun dapat diberikan 25 kali 2 Gray. Ini radiasi yang dia payudara sebelah kanan. Kemudian ini pasien dengan BCT di mana dua-duanya payudaranya kena tumor, di mana bagian kanan itu kita pakai hiperfraksinasi, dan bagian kiri dosis biasa. Terlihat tidak banyak perbedaan antara hipofraksinasi, efek samping hipofraksinasi dengan dosis biasa, dosis konvensional. Kemudian ini adalah pasien CA-MAME postmastektomi fluoridasi adjuvan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, di mana di sini diberikan yang hipofraksinasi dan ini yang dosis biasa. Dengan efek samping kita akan terlihat radiodermatitis, kemudian limfodem, kemudian disfagia atau esophagitis dan pneumonitis radiasi. Sedangkan kronik efeknya adalah limfodem, radiodermatitis dan fibrosis radiasi. Ini adalah pasien dengan sebelum diradiasi dan ini setelah diradiasi dengan hipofraksinasi. Tidak banyak perbedaan yang bermakna antara sebelum dan sesudah terapi radiasi. Ini adalah satu gambaran efek samping daripada radiasi, di mana kita lihat di sini terjadi luka akibat radiasi, tapi nanti akan kita rawat sehingga lukanya akan bisa membaik lagi. Ini juga efek samping radiasi. Sebagai kesimpulan, melakukan pemberian radioterapi radiasi pada pasien-pasien dengan tepat untuk menjaga pasien tidak under treatment dan juga tidak over treatment. Kunci sukses terapi tergantung dari teknik operasi, waktu mulai radiasi dan teknik radiasi dan histopatologinya. Terima kasih. Ini adalah tim kita, di mana ini adalah alat foton yang dapat mengeluarkan sinar untuk pasien, dan ini adalah tim kita yang bekerja di bagian radioterapi Rumah Sakit Dermas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dewi, terima kasih banyak. Kita nyicil ya, Dokter Farida, walaupun ada beberapa yang sudah dijawab, mudah-mudahan satu pertanyaan sebetulnya juga untuk menjawab yang lain. Jadi mohon izin kalau untuk dibacakan juga ya. Terima kasih Dokter Farida, Dokter Dewi, Dokter Andika, Dokter Gunawan, dan yang lainnya. Mohon untuk di-on. Ini dari Ibu Ika Wahyuni, Assalamualaikum. Beliau dari Cirebon mau menanyakan untuk makanan buah sayuran yang aman bagi penderita kanker. Pernah mendengar kalau buah berbiji tunggal seperti alpukat, mangga tidak boleh dimakan. Kol atau toge juga tidak disarankan. Itu betul nggak ya? Gimana tuh? Mbak Syahnas, itu sebetulnya nanti akan dibahas oleh Dokter Odeta setelah ini. Apakah mau dijawab sama Dokter Odeta dulu mungkin? Dengan senang hati, Dokter Odeta, punten Dokter Odeta. Iya, untuk Ibu jawabannya nanti akan dibahas di presentasi sekalian ya, biar juga teman-teman yang lain bisa dengar sekalian, boleh? Boleh, silakan. Jadi sesudah Dokter Dewi, memang ini adalah gilirannya Dokter Odeta Natatilova Halim, spesialis bedah, lulusan Fakultas Kedokteran UI, Universitas Indonesia, dan tempat praktek beliau di Rumah Sakit St. Carolus dan MMC Jakarta. Afiliasi Yayasan Smarting Indonesia dan karya Buku Cerdas Menghadapi Kanker Payudara Jilid 2. Seperti ini.
Silakan Dokter Odeta, mau dijawab pakai slide begitu ya. Baiklah. Iya. Terima kasih untuk Ibu Ika Wahyuni, ini untuk Anda dan juga untuk semuanya. Silakan, layar dan waktu milik Dokter Odeta. Terima kasih Mbak Syana. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan menjelang jam makan siang mudah-mudahan masih semangat ya. Saya coba share screen-nya. Kita coba mulai dari awal ya. Udah tampak Bapak Ibu? Udah jelas? Oke. Sebelum mulai presentasi kali ini, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, siapa yang di antara Bapak Ibu pernah mendengar bahwa untuk kanker payudara itu ada yang tidak boleh dimakan sama sekali, atau justru ada yang harus dimakan untuk mencegah kanker? Ini pertanyaan yang paling banyak datang ke kamar praktek dokter dari pasien-pasien kanker payudara. Kali ini saya akan coba bahas untuk menjawab pertanyaan dan keingintahuan Bapak Ibu semua, gaya hidup versus kanker payudara. Pertanyaan nomor 1, apakah kanker payudara bisa dicegah? Itu pertanyaan yang paling sering. Dari penelitian sampai saat ini, tidak ada satu cara pun yang terbukti efektif untuk mencegah kanker payudara. Tapi kita jangan berkecil hati Bapak Ibu, karena pada kenyataannya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko terkena kanker payudara. Kalau kita bicara soal resiko, kita kenal istilah ada namanya faktor resiko. Yang namanya faktor resiko itu adalah segala sesuatu yang meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mendapatkan penyakit tertentu. Konteks kita kali ini adalah tentang kanker payudara ya. Dan jangan khawatir lagi, kalaupun kita memiliki satu atau beberapa faktor risiko, belum tentu pasti kita akan mendapatkan penyakit tersebut. Untuk kanker payudara, faktor risikonya itu ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan segala upaya untuk mengontrol hal-hal yang bisa kita modifikasi lewat hal-hal berikut. Yang pertama, penelitian membuktikan bahwa obesitas itu berhubungan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Kenapa begitu? Tadi sempat dijelaskan oleh Dr. Gunawan bahwa pada perempuan, produksi hormon estrogen itu bukan cuma berasal dari indung telur atau ovarium. Dalam jumlah yang lebih kecil, ada produksi dari kelenjar anak ginjal dan dari lemak perifer. Sehingga bisa dipahami bahwa kalau misalnya lemaknya makin banyak, akan berpengaruh terhadap payudara, yang mana kita tahu payudara itu adalah organ yang sangat tergantung dengan hormon estrogen. Melalui berbagai mekanismenya, kegemukan itu bisa meningkatkan resiko kanker payudara. Sekarang yang kita tanya, berat badan normal itu seperti apa? Perhitungannya adalah standarnya itu kita pakai nilai IMT, indeks massa tubuh, atau bahasa Inggrisnya BMI. Perhitungannya berat badan dalam kilogram, kita bagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Kita ambil contoh ya Mbak. Ada perempuan 50 tahun, 70 kilo, tingginya 160 cm, dapatlah kita angka 27 untuk IMT-nya. Lantas maknanya apa? Pasien tadi berarti angka IMT-nya ada di kisaran ini. Berarti masuk ke dalam kategori obesitas tingkat 1. Yang kita mau adalah kalau bisa kita pertahankan berat badan kita dalam range normal ini. Untuk orang penduduk Asia, range normalnya itu adalah antara 18,5 hingga 22,9. Oke. Gaya hidup berikutnya yang berhubungan dengan risiko kanker payudara adalah aktivitas fisik. Penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik yang teratur bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara melalui berbagai efek. Aktivitas fisik jelas memberikan efek pada berat badan, bisa mencapai berat badan yang ideal. Kemudian melalui berbagai reaksi inflamasi dan keseimbangan hormon, aktivitas fisik ini memberikan faktor proteksi kita terhadap kanker payudara.
Rekomendasinya aktivitas fisik nggak susah-susah Bapak Ibu, cukup lakukan aktivitas fisik level sedang, durasinya 150 sampai 300 menit per minggu. Jadi kalau mau di-split, kira-kira 1 hari 30 menit, 5 kali seminggu. Kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas level tinggi, durasinya boleh diperpendek setengahnya. Aktivitas level sedang itu yang seperti apa? Sebetulnya ada perhitungannya, aktivitas yang meningkatkan denyut nadi kita sampai ke level tertentu. Tapi buat gampangnya, kalau kita melakukan aktivitas fisik, sampai meningkatkan denyut nadi, sampai ke level tertentu, sampai kita tidak bisa bernyanyi dengan enak. Jadi kalau nyanyi kita udah ngos-ngosan, tapi kalau ngomong kita masih bisa. Kalau kita aktivitas fisik udah sampai ngos-ngosan kalau ngomong, itu berarti udah level tinggi. Aktivitas fisik banyak macamnya, mulai dari jalan pagi, jalan cepat, bisa bersepeda, dansa, bisa juga berenang. Kemudian buat Bapak Ibu kalau yang punya keterbatasan fisik pun ada aktivitas fisik yang bisa dikerjakan. Lagi zaman pandemi gini ya, kadang-kadang sering ketemu pasien kita bahwa, "Dok, saya nggak bisa olahraga karena nggak boleh keluar rumah," katanya. Ternyata kita tuh dimudahkan, Ibu-ibu, Bapak-bapak, tinggal searching di YouTube ya, banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan dari dalam rumah aja. Kemudian, gaya hidup berikutnya adalah konsumsi alkohol. Alkohol itu jelas dari penelitian disebutkan meningkatkan resiko kanker payudara, karena alkohol meningkatkan kadar hormon estradiol. Estradiol ini salah satu bentuk hormon estrogen. Semakin banyak alkohol yang kita konsumsi, resiko kanker payudara kita semakin tinggi. Konsumsi 1 porsi sehari aja, kita bisa meningkatkan resiko hampir 10%. Sehingga, rekomendasinya adalah hindari konsumsi alkohol. Kalau nggak bisa, ya boleh, tapi tidak lebih dari 1 porsi per hari untuk perempuan, atau kalau laki-laki 2 porsi per hari. 1 porsinya ada macam-macam ukurannya. Bir, wine, itu beda-beda. Berikutnya ini, rokok. Kita semua udah tahu sepertinya ya, udah nggak perlu diingatkan lagi betapa banyak kandungan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok, dengan berbagai efeknya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga rekomendasinya untuk pasien-pasien cancer, kita hindari rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Yang berikutnya, ini pertanyaan paling sering, diet dan nutrisi. 2 pertanyaan yang paling sering kita dapat di kamar praktek nih. Apa yang harus dimakan sih, Dok? Kemudian, ada pantangan makanan tertentu atau tidak? Saya coba jawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Untuk mudahnya, tidak ada yang harus kita ingat, tidak ada satu makanan superior pencegah kanker. Di lain pihak, tidak ada juga satu makanan yang bisa diklaim menyebabkan kanker, selama memenuhi syarat-syarat seperti ini. Kita kalau konsumsi makanan, diusahakan konsumsi beraneka ragam jenis pangan secara teratur dalam jumlah yang cukup, dan kalau bisa, pilihlah bentuk yang alami. Makanan kita itu sebaiknya mengandung nutrisi atau zat gizi yang ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu ada bentuk karbohidrat, ada lemak, ada protein. Protein asalnya bisa dari protein hewani dan protein nabati. Untuk mikronutrien itu mengandung vitamin dan mineral, dan jangan lupa ada konsumsi serat dan juga air. Dari Kementerian Kesehatan memberikan rekomendasi atau panduan yang sangat mudah. Berapa banyak yang harus kita konsumsi? Kalau ini 1 piring, kita bagi 2, setengah itu buat buah dan sayur. Kebalik sama kita ya, kalau kita makan biasanya setengahnya itu buat kita makan nasi. Nah, ini setengah buat buah dan sayur, setengahnya lagi kita bagi 2/3 untuk makanan pokok, 1/3 untuk lauk pauk. Untuk makanan pokok, jangan cuma kenal nasi aja ya. Di kita kalau nggak makan nasi, rasanya belum makan. Padahal masih banyak yang lain, ada jagung, singkong, ubi, dan kalau bisa kita pilih karbohidrat yang kompleks daripada
mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Ini contoh-contohnya beragam yang bisa kita dapat. Untuk lauk pauk, lagi-lagi konsumsi beragam, mulai dari sumber makanan hewani dan nabati. Untuk yang hewani bisa ikan, bisa dari unggas. Untuk nabati itu kacang-kacangan, itu adalah salah satu sumber protein yang cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan daging merah? Tidak ada larangan untuk mengkonsumsi daging merah, Bapak Ibu, tapi ya kita batasi dan kita variasikan dengan sumber protein yang lain. Hindari produk-produk daging olahan. Kalau misalnya dibilang, boleh makan bakso nggak, Bu, Dok? Ya boleh, tapi baksonya kalau bisa kita beli dagingnya sendiri, kita olah jadi baksonya. Karena logikanya aja ya, mana ada sih produk daging bisa tahan 1 tahun kita simpan di freezer gitu kan ya. Jadi lebih baik konsumsi makanan yang alami dan segar. Untuk sayur, pilihlah sayur-sayur dan konsumsilah yang beraneka ragam warna. Karena masing-masing sayur dan buah yang berwarna-warni itu ternyata sudah diciptakan dengan berbagai kandungannya masing-masing. Yang warnanya merah, mengandung zat yang tinggi apa, yang warnanya hijau tinggi apa, dan itu semuanya sifatnya saling melengkapi. Untuk minum air putih, pasien orang dewasa normal tanpa kelainan metabolik yang lain disarankan minum minimal 2 liter sehari atau 8 gelas. Nah, pembicara-pembicara sebelumnya sudah menyinggung terapi kanker payudara mulai dari pembedahan, kemoterapi, terapi hormon, terapi target, dan terapi radiasi. Ada yang kita kenal terapi tambahan, istilahnya adalah terapi komplementer, Bapak Ibu. Apa itu terapi komplementer? Terapi komplementer itu adalah terapi yang metode pengobatan yang digunakan selaras dan sejalan dengan terapi konvensional medis untuk membantu meredakan gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien selama menjalani terapi medisnya. Misal, kemoterapi tadi Dokter Andika sudah menerangkan, efek sampingnya ada mual, muntah, kita bisa bantu dengan penggunaan akupuntur. Ada lagi di luaran istilah terapi alternatif. Tadi waktu pembukaan acara ini, Mbak Syana sudah sempat bilang, ada orang dan pasien datang ke orang pintar karena dia mengklaim metodenya bisa mencegah, bisa mengobati, bisa mendiagnosis kanker payudara, padahal metode tersebut tidak didasari bukti ilmiah yang kuat. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, di dalam dunia kedokteran, sebelum bisa digunakan kepada pasien, apakah metode pemeriksaan tertentu atau obat-obatan, obat tersebut harus sudah lolos uji klinis. Uji klinis terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, sebelum ke manusia akan dikerjakan di laboratorium. Ini uji tingkat sel. Kemudian fase pertama dikerjakan pada sedikit subjek manusia setelah lewat dari uji laboratorium. Lolos fase 1, dia akan lanjut ke fase 2 untuk menilai efek sampingnya, dan dilanjutkan ke fase 3 diuji cobakan pada subjek yang jumlahnya lebih banyak. Dan uji klinis ini bukan hanya sebentar, ini waktunya panjang, bisa tahunan. Setelah dinyatakan lolos pada uji klinis fase 3, obat atau metode pemeriksaan tersebut baru disetujui oleh Badan Obat dan Makanan untuk digunakan pada manusia, dan setelah digunakan pun akan tetap diawasi apakah ada efek samping jangka panjang dalam uji klinis fase 4. Kalau sekarang, kalau Bapak Ibu dengar, kita belum bisa vaksin COVID ya, belum bisa kita dapatkan karena vaksin COVID saat ini sedang melalui uji klinis fase 3. Jadi, kalau di luar sana begitu banyak klaim-klaim ini bisa menyebabkan, bisa mencegah kanker, bisa mengobati kanker, Bapak Ibu tinggal lihat apakah dia sudah melalui uji klinis ini. Terapi komplementer ini ada banyak macam, mulai dari pijit, berbagai suplemen herbal, vitamin, suplemen antioksidan, dan akupuntur, serta terapi dengan pendekatan psikologi seperti yang sudah disampaikan Bu Fajri pada sesi pertama tadi.
Saya akan bahas di sini dengan penekanan pada poin-poin yang kami anggap sangat poin penting pada kanker payudara. Yang pertama adalah vitamin D. Vitamin D adalah vitamin larut lemak yang sebetulnya sumbernya dari beberapa macam. Yang pertama, dia dibentuk di kulit dengan bantuan sinar matahari. Bisa juga dalam jumlah yang lebih sedikit diperoleh dari makanan. Kemudian di dalam tubuh, dia akan dimetabolisme di hati dan ginjal untuk bisa menjadi bentuk aktif dan bisa menjalankan fungsinya. Kalau dulu, vitamin D itu terkenal karena membantu kesehatan tulang dan otot. Tapi seiring dengan penelitian itu berkembang, vitamin D itu ternyata fungsinya tidak semata-mata hanya untuk kesehatan tulang dan otot. Untuk kesehatan melawan saluran nafas, kesehatan menjaga saluran nafas, kemudian untuk osteoporosis, untuk penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, dan yang sekarang penelitiannya adalah untuk efeknya terhadap kanker. Untuk kanker payudara sendiri, penelitian menyatakan bahwa pasien dengan kadar vitamin D yang rendah itu akan meningkatkan resiko kanker payudara. Kemudian, saat ini sedang berjalan penelitian untuk membuktikan bagaimana peranan vitamin D dalam menurunkan resiko kekambuhan kanker payudara. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan target vitamin D-nya? Kita upayakan pasien-pasien survivor itu mencapai nilai normal. Sebetulnya nilai normal vitamin D pada manusia itu adalah di atas 30. Tapi pada survivor kanker payudara, penelitian membuktikan target yang mau kita capai itu adalah kisaran sekitar angka 47,2, karena itu yang memberikan hasil di mana efek proteksinya terhadap kanker payudara. Tadi udah saya singgung, kalau vitamin-vitamin yang lain itu jumlahnya cukup kalau kita penuhi dari makanan yang kita makan. Tapi kalau vitamin D, selain sumber makanannya yang terbatas, kandungan di dalam makanannya juga biasanya kurang untuk memenuhi kebutuhan vitamin D kita. Yang lain itu adalah sumbernya dari sinar matahari, karena dia membantu untuk mengubah vitamin D prekursor menjadi vitamin D bentuk aktif. Panduannya untuk berjemur di bawah sinar matahari itu kita berjemur 15-20 menit sehari. Kalau ditanya jamnya sih sebetulnya tidak ada jam yang pasti ya, karena paparan radiasi ultraviolet itu sebetulnya tergantung dari musim, tergantung dari juga jarak matahari ke tempat kita. Kalau kita yang ada di Khatulistiwa Indonesia, syukurnya tidak terlalu terpengaruh, tapi negara-negara 4 musim itu sangat berpengaruh. Mereka kalau udah winter ya udah nggak punya matahari ya Mbak. Nah, jadi yang disarankan adalah kita berjemur dengan sinar matahari pada kisaran paparan UV skalanya 4-6. Taunya dari mana? Kita bisa download app-nya, lihat di smartphone, itu lihat kalau paparan UV-nya tinggi, berarti ya kita hindari. Oke. Kalau dengan makanan dan keterbatasan misalnya, saya kerja dari pagi sampai sore, nggak bisa berjemur matahari, ya akhirnya kita tambahkan dengan suplementasi vitamin D supaya mencukupi target yang mau kita capai. Berikutnya yang mau saya tekankan lagi adalah tentang penggunaan suplemen antioksidan. Sebetulnya bagaimana antioksidan itu bekerja? Sel tubuh manusia itu setiap saat terus membelah dan ada sel-sel yang mengalami kerusakan. Sel-sel yang mengalami kerusakan itu bisa karena akibat stres, berbagai toksin, zat-zat kimia maupun paparan radiasi. Sel-sel yang rusak ini akan ada menyebabkan radikal bebas. Antioksidan itu sebetulnya kerjanya adalah mencegah kerusakan sel ini dengan menetralisir radikal bebas yang ada. Bagaimana penggunaannya pada pasien kanker payudara? Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa konsumsi antioksidan itu bisa mencegah atau menurunkan risiko kanker payudara. Malah penggunaannya harus hati-hati pada pasien kanker payudara karena
sebaiknya tidak dikonsumsi pada pasien-pasien yang sedang menjalani terapi, terutama kemo dan radiasi. Karena tadi kalau kita perhatikan penjelasan Dr. Andika, kemoterapi itu kan tujuannya adalah sebetulnya untuk menghancurkan sel-sel yang membelah cepat, selain sel kanker dan sel-sel tubuh lainnya. Kalau kita konsumsi antioksidan yang justru melindungi sel, nanti efek kemonya akan kurang efektif. Nah, berbagai macam terapi komplementer itu banyak sekali pilihannya di pasaran, dan bagaimana cara kita memilihnya. Berikut tips-tipsnya untuk Bapak Ibu. Yang pertama, cari informasi yang terpercaya. Di era internet seperti sekarang, sumber informasi itu sangat luas dan tidak terbatas. Tadi saya sudah bekali dengan Bapak Ibu untuk mengerti bagaimana cara mengetahui obat itu memang sudah bisa layak digunakan di manusia atau enggak kalau dia sudah lolos uji klinis. Jadi Bapak Ibu bisa cari informasi yang terpercaya. Sesudah itu, jangan lupa sampaikan, diskusikan pilihan Bapak Ibu dengan tim medis. Jangan sampai tim medis tidak tahu apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Setelah itu, timbanglah manfaat dan resikonya, dan pilih juga penyedia pelayanan terapi komplementer yang certified, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian jangan lupa pertimbangkan faktor biaya ya, karena jangan sampai kita spend biaya untuk terapi komplementer, terus akhirnya terapi medisnya malah nggak ketutup. Yang terakhir kita ambil jalan tengah kalau misalnya memang sudah ada keputusan yang diambil. Sebagai take home message-nya, untuk gaya hidup versus kanker payudara sebetulnya tidak terlalu sulit. Yang pertama, kita pertahankan berat badan yang ideal, kemudian lakukan aktivitas fisik secara reguler, konsumsi makanan yang bernutrisi, bervariasi dalam jumlah yang cukup, dan hindari atau batasi konsumsi alkohol dan hindari rokok. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, menjawab keingintahuannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Syahna. Terima kasih banyak, itu jawaban yang luar biasa. Kalau begitu sudah terjawab ya dari Ibu Ika Wahyuni, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi tadi sudah diingatkan saya sama Dr. Patria bahwa saya akan mengundang juga untuk bergabung bersama para dokter semuanya, yaitu Dr. Yudi Wahyono, ahli spesialis onkologis radiasi. Dr. Yudi, sudah adakah di sini? Terima kasih banyak, dan izinkan saya membaca pertanyaan di kolom chat, dan silakan untuk para dokter bisa mana yang mau menjawab pertanyaan ini. Setuju ya? Baik. Ini ada Ibu Siti Nahar. Salah satu efek terapi target adalah gangguan jantung. Untuk itu perlu dipantau atau ekokardio setiap 3 atau 6 bulan sekali. Apabila terapi target sudah selesai, masih perlukah untuk ekokardio secara kontinu setiap 3 atau 6? Ya, baik. Ini saya saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang betul sekali ya. Pemeriksaan ekokardiografi sebelum pemberian terapi target, trastuzumab, itu apalagi dalam bentuk kombinasi dengan golongan kemoterapi antrasiklin, itu memang perlu sekali, bahkan tidak hanya di awal, bisa beberapa kali kalau pemberiannya diperpanjang trastuzumabnya. Tapi efek samping jantung itu biasanya akan tidak semakin memburuk jika terapi itu telah selesai diberikan pada pasien tersebut. Jadi kalau sudah selesai pemberian target dan atau kemoterapi antrasiklin itu ya sudah, biasanya kita hanya melakukan evaluasi pada saat di awal dan pada saat selama siklus itu masih dilakukan secara berkala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari Ibu Ika Wahyuni. Ibu Ika bertanya, untuk proses kemoterapi pasca operasi biasanya dilakukan berapa kali ya dok? Bagaimana kiat untuk mengurangi efek dari kemoterapi? Terima kasih. Boleh Pak jawab ya? Ya. Ya, jadi biasanya kita akan melakukan kemoterapi itu mulai dari 3 minggu, 4 minggu setelah operasi selesai, tergantung penyembuhan lukanya. Kemudian dapat diberikan secara interval
per 3 mingguan. Ya, kemoterapi per 3 minggu dapat diberikan paling tidak 6 siklus, dan biasanya juga bisa juga dikerjakan until disease progression, jadi sampai nggak mempan lagi atau terdapat efek samping terhadap organ utama begitu, jadi dapat dihentikan gitu. Dan kemoterapi diberikan mingguan, jadi andai kata performance statusnya tidak bagus, dapat diberikan dosis kecil dan diberikan per minggu juga bisa gitu Mbak. Baik, terima kasih Dokter Andika. Kebetulan Ibu Ika membicarakan tentang efek ya. Nah, Dokter Odeta Halim, biasanya kan efek dari kemo itu muntah, kemudian kalau udah datang ke Dokter Dewi kan habis radiasi, mulut kering gitu ya Dokter Dewi ya. Susah nelen begitu ya. Nah, tantangannya tuh adalah buat pasien tuh makan Dokter Odeta, begitu loh. Nah, jadi apa nih sarannya Dokter Odeta untuk para pasien yang sedang bergabung yang saat ini ada 63 nih? Silakan. Ya, kalau untuk efek-efek pasca kemoradiasi, kalau untuk mulut kering, itu biasanya kita sarankan pasien untuk konsumsi cairan dalam jumlah yang cukup. Cairan bisa air putih, atau kalau misalnya makanan, ya boleh. Kalau makanan kita sarankan makan makanan berkuah tapi yang netral, misalnya sup gitu. Itu selain mengurangi sensasi rasa mualnya juga menambah asupan cairan dari kuah supnya gitu Mbak. Nah kalau gitu Dokter Odeta kan biasanya nih kalau udah nggak bisa makan, nafsu makan, udah kayak nelen makanan, udah kayak nelen gajah gitu ya, susah banget, PR banget gitu loh. Nah jadinya otomatis bingung juga, berat badan kan udah turun drastis, udah ke Dokter Dewi nggak sanggup gitu ya ngadepin badannya, ke Dokter Gunawan, Dokter Farida, Dokter Andika. Nah jadi yang mesti dibetulin psikologisnya dulu untuk mau tetap berperang atau memperbaiki gizinya dulu. Paham kan maksudku ya Dok ya? Jangan karena kadang-kadang orang nggak mau makan itu karena udah nggak mau berjuang. Silakan. Oke, jawaban saya dua-duanya dikerjakan secara sinergis. Artinya dari psikologisnya harus ditanamkan mindset bahwa saya makan untuk melawan penyakit saya, untuk memberikan tenaga buat melawan penyakit. Jadi pola pikirnya. Tadi itu bidangnya Bu Fajri. Kemudian kalau dari teknis pelaksanaannya, misalnya karena efek kemo, timbul sariawan, nggak nafsu makan, bisa dibantu dengan konsumsi makanan cair. Jadi kalau misalnya memang rasanya mungkin jadi kurang nyaman, tapi kalau misalnya cair kan istilahnya tinggal teguk. Gitu ya. Atau kalau saat ini banyak tersedia di pasaran itu memang makanan cair yang sudah formalized, sudah seimbang kandungan nutrisinya. Kalau memang konsumsi makanan yang asli itu sudah sangat tidak memungkinkan. Baik, terima kasih Dokter. Kalau gitu Ibu Fajri minta tolong tambahin ya. Punten, minta tolong Ibu Fajri karena ini penting sekali karena badan itu ngikutin pikiran gitu loh. Silakan Ibu Fajri. Iya, Mbak Syahnas, terima kasih. Mungkin juga tadi ada ya pertanyaan dari Bu Eni, saya baca di kolom chat itu ya. Memang betul kata Dokter Odeta gitu ya, baiknya memang secara paralel sih, berbarengan gitu ya. Tetapi memang di sini butuh sekali penguatan-penguatan yang sifatnya psikologis kepada si pasien supaya tetap punya semangat. Nah, salah satu tadi yang Dokter Odeta sampaikan bahwa untuk mengganti mindset itu bagus sekali, betul. Jadi mungkin dokter ya, para caregivers-nya, pendamping gitu ya, sahabat atau support group itu yang akan memberikan banyak motivasi deh. Kalau makan jadi lebih kuat, nanti pemulihannya juga lebih cepat gitu ya. Kamu juga punya tenaga untuk melakukan pengobatan yang jangka panjang gitu. Tetapi memang satu hal yang kadang kita suka lupa nih sebagai caregivers atau para tenaga medis adalah bahwa pasien itu ya harus bisa sih terima gitu emosi-emosi negatif itu Mbak Syahnas, karena itu kan terberi ya itu, dan itu satu hal yang wajar gitu. Jadi kalau saya sarankan terima saja, terima deh rasa khawatir, cemas gitu ya, atau mungkin ketika seperti Bu Eni tadi sudah melakukan operasi lalu ternyata ada
kekambuhan dan bahkan sudah metastase ke organ yang lain gitu. Itu kan memang bukan hal yang mudah gitu. Jadi memang terima, lalu curhat ke Tuhan sih yang pertama ya, karena memang dari research itu spiritualitas itu luar biasa sekali. Ya memaknai kembali dari apa yang takdir Tuhan berikan itu tuh betul-betul memberi semangat utama sebenarnya. Jadi internal motivasi yang utama tuh dari situ. Baru dari orang lain, dari sekitar kita gitu ya. Lalu coba hadirkan emosi-emosi yang lebih positif, atau tadi misalnya mindset, kalau misalnya belum bisa yang positif, yang netral aja deh. Yang netral tuh misalnya gini, saya tuh punya loh tim dokter, punya tim perawat, ada caregiver saya yang insya Allah tuh mereka tim ahli gitu ya, yang bisa membantu saya untuk sembuh dan pulih, jadi harus lebih semangat. Itu sih Mbak Sahnas. Saya suka sekali tuh kalimatnya Ibu Fajri tadi mengatakan begitu. Kalaupun belum positif, netral aja deh dulu, gitu ya. Kalau misalnya prosesnya ingin lebih cepat begitu. Terima kasih, keren banget Ibu Fajri. Ini ada Ibu Budi Setiawati bertanya, kapan bisa dipastikan bahwa masih ada CA di sentinel getah bening sehingga harus ikut dioperasi? Silahkan. Ya, saya jawab ya. Jadi kelenjar getah bening sentinel yang tadi kita terangkan itu kelenjar getah bening yang pertama mendapat aliran dari payudara. Pada pasien-pasien yang ada indikasi dikerjakan sentinel lymph node biopsy, jadi ini biasanya pasien pada stadium awal. Itu kita akan suntikan penanda yang kita lakukan di Indonesia biasanya menggunakan warna biru, itu di tepi puting. Lalu kita akan cari kelenjar getah bening sentinel yang terwarnai biru itu di ketiak. Setelah ketemu, kita akan kirimkan ke lab patologi oleh dokter patologi, langsung dilakukan pemeriksaan PA cepat saat itu juga, namanya potong beku. Jika ternyata memang tidak terdapat metastasis, maka dinyatakan sentinelnya bebas metastasis, sehingga tidak perlu lanjut kepada pembersihan seluruh ketiak, kelenjar getah bening ketiak. Tapi kalau sentinelnya positif ada metastasis, maka membersihkan kelenjar getah bening ketiak harus dikerjakan. Baik. Gitu Mbak Sahnas. Dr. Farida, terima kasih banyak. Ini Ibu Eni sudah dijawab ya tadi ya oleh Bu Fajri ya. Kemudian ada Ibu Farida bertanya, para dokter tolong dijawab, untuk efek terhadap jantung berapa persen kemungkinannya? Ya Mbak, jadi efek samping jantung sebenarnya itu efek kumulatif yang kita khawatirkan kalau dia 20%. Atau lebih. Dan dari penelitian di Cochrane, jurnal Cochrane mendapatkan bahwa setiap penambahan 5 pasien baru yang mendapatkan terapi target, 2-nya adalah kemungkinan gagal jantung. Dan karena dia juga lifetime, tadi saya sudah jawab juga, jadi lifetime dose, jadi dosis maksimal seumur hidup, jadi itu yang mesti diperhatikan. Jadi ada pasien-pasien yang mendapatkan misalnya nih dapat doxorubicin, kemudian nanti dia dapat lagi epirubicin, nah itu mesti perlu dihitung, konversikan dari doxorubicin ke epirubicin, katakanlah seperti itu. Atau misalnya dia dapat dauno juga itu perlu dikonversi. Jadi yang take home message-nya sebenarnya satu, yang penting adalah deteksi dini. Keluhan-keluhan tadi harus kerjasama antara pasien dan dokternya. Pasien mesti memberitahukan ada keluhan sesak, ya, kemudian perubahan pola tidur, kemudian kaki bengkak, dan dokter juga tentu harus melakukan pemeriksaan fisik, ada nggak gambaran ke arah penyakit jantung gitu. Baik, terima kasih Dokter Andika Rahman. Saya belum kedengeran suaranya Dokter Yudi. Nih, kemana Dokter Yudi? Dokter Yudi Wahyono. Apakah ada Dokter Patria? Ada, maaf. Oh. Mohon saya di mobil, mohon maaf. Tapi saya Dokter Yudi, ya Dokter Yudi nggak nyetir kan? Iya, saya nyetir, tapi ya, mohon maaf jadinya. Jangan, kalau gitu jangan. Kalau Dokter Yudi nyetir nggak boleh. Saya ngikutin, ada senior saya, ada Dokter Dewi. Jadi saya pikir cukup sekali kok. Terima kasih, saya sudah disapa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Yudi. Selamat nyetir, hati-hati di jalan, mata jangan ngelihat ke handphone, lihatnya ke jalan, oke? Jangan sampai. Ya. Awas aja. Terima kasih Dokter Yudi. Dokter Yudi, Bapak Ibu semuanya, itu adalah Dokter Yudi Wahyono. Beliau adalah ahli onkologis radiasi. Tadi sudah diwakilkan oleh Dokter Dewi.
beliau Dr. Yudi Wardono juga sebagai salah satu penulis dari buku Cerdas Menghadapi Kanker Payudara yang kedua ini. Tadi Dr. Andika sudah membuat take home message. Silakan yang lainnya, Mbak Ibu Fajri dulu ya. Ibu Fajriyati M. Badrudin, sarjana psikologi yang luar biasa. Ibu Fajri, take home message untuk semua Bapak Ibu yang ikut webinar hari ini. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Syahnas. Untuk para sahabat SmartPink Indonesia, juga untuk semua Bapak Ibu, juga untuk para dokter yang luar biasa hari ini, gitu ya. Kanker payudara, seperti tadi kita sudah dapatkan dari semua nih, ya semua dokter-dokter kita ini memang bukan penyakit biasa. Jadi memang ini jadi wajar kalau misalnya ibu-ibu mengalami rasa khawatir, sedih, kecewa, marah, itu wajar. Tapi come on, ya kita di sini sama-sama tentunya, kita saling support, ya kita saling bantu, kita saling sharing, kita saling menguatkan, karena dengan demikian itu yang akan membuat kita lebih semangat, ya dalam menjalani pengobatan juga pemulihan. Dan kalau saran saya adalah kalau memang misalnya dalam mengatasi rasa emosi-emosi yang negatif itu ibu-ibu sulit gitu ya untuk melakukan itu sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Ya, ke psikolog, ke psikiater, it's okay. Jadi jangan dengerin deh mitos-mitos kalau yang pergi ke psikolog atau psikiater tuh orang gila aja, enggak gitu ya. Jadi rasa khawatir gitu ya, bahwa malah nantinya jadi lebih terbantu kok, dan dokter juga akan jauh lebih seneng kan kalau misalnya pasien-pasiennya juga udah siap untuk menjalani pengobatan yang memang tidak mudah ini. Gitu sih Mbak Syahnas. Kalau psikolog dan psikiater butuh bantuan, kemana mesti pergi? Ke temennya, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Fajri, terima kasih banyak karena banyak sekali kalimat-kalimat yang small thing, big impact yang sudah Ibu kasih gitu ya untuk semuanya. Termasuk yang akan saya ingat di kepala saya adalah kalaupun belum positif, netral aja gitu ya, supaya itu tidak mengganggu diri sendiri dan yang pasti tidak mengganggu orang lain, karena emosi negatif itu suka menular gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau kita sebagai pasien, kalau misalnya mengumbar emosi negatif itu satu rumah jadi sakit akhirnya. Kata siapa? Kata saya, kan saya walk the talk, saya udah ngejalanin begitu ya. Baiklah, terima kasih. Dan ini Dr. Faridaku tercinta, silakan waktunya take home message. Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah, konsultan onkologi. Silakan. Terima kasih Mbak Syahnas yang sampai siang masih semangat banget. Ya, jadi kalau dari saya, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, saya singkat saja, bertindaklah cerdas dan cermat jika itu kita bicara tentang kesehatan tubuh kita sendiri. Tujuan kami membuat buku ini memang supaya masyarakat awam mendapat informasi yang lengkap dan benar. Karena kita sadar begitu banyak sekali informasi yang simpang siur, apalagi di dunia medsos ya, di dunia virtual banyak sekali. Betul. Ini saja ada banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab, tapi beberapa saya lihat karena sedang ada iklan ini, sedang ada iklan itu. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu, tidak mungkin kami dokter menjawab semua pertanyaan, karena mungkin setiap hari akan begitu banyak produk, obat, mitos, ataupun anggapan-anggapan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak lain. Tapi selama Bapak Ibu memiliki tool, memiliki alat untuk menyaring dengan benar, maka insya Allah pengobatan akan berjalan dengan baik. Dan terakhir nih Mbak Syahnas, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tolong ilmu-ilmu yang ini kalau bisa disebarkan ke banyak orang sehingga kita kanker payudara ini makin lama akan makin membaik penanganannya di Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja Mbak Syahnas. Dr. Farida sehat terus ya, dan jangan pernah letih untuk menolong orang lain, terutama dengan menolong melalui menulis buku. Karena melalui buku ini penting sekali. Seorang pasien
insya Allah kalau dapat rezeki takdir hidupnya lewat nih, melebihi dari sakitnya gitu ya. Artinya dengan buku apa yang dia baca dan dengan siapa dia berdiskusi itu menentukan kualitas hidup ya. Jadi jangan letih menulis buku ya Dokter Farida dan juga teman-teman yang lain. Sama kita ya Sehat berjuang. Ya, baik. Tadi Dokter Andika sudah menyampaikan duluan. Kalau gitu gilirannya Dokter IGN Gunawan Wibisana, spesialis bedah konsultan onkologi. Silakan Dok. Ya, baik, terima kasih Mbak Shahnaz. Jadi kalau dari saya sebenarnya sudah terwakili oleh yang lain, tapi mungkin seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kanker payudara ini jangan dianggap sebagai suatu penyakit yang sama. Jadi penanganannya sangat tailor sekali, sangat tailor terapi, jadi sangat individual. Jadi jangan membandingkan satu dengan yang lain harus sama-sama stadium 2 atau sama-sama stadium 3, terapinya harus sama. Jadi harus individual. Dan kembali bahwa kita sebagai masyarakat tidak hanya seorang survivor yang harus memiliki pengetahuan tentang kanker payudara, tapi masyarakat semuanya. Karena kanker payudara ini adalah penyakit di semua golongan. Jadi nggak hanya yang ekonomi lemah, ekonomi menengah, atau ekonomi tinggi, tapi semua. Dan semua wanita berusia di atas 40 tahun itu termasuk risiko terkena kanker payudara. Jadi sebagai masyarakat, kita harus cukup memiliki pengetahuan yang baik tentang kanker payudara. Salah satu adalah dengan membaca buku Cerdas Menghadapi Kanker Payudara ini. Baik, mungkin demikian dari saya. Baik, Dokter Gunawan mohon izin bertanya Dokter Gunawan, dokter sudah menjadi dokter spesialis bedah konsultan onkologi berapa tahun? 10, 15, berapa tahun? Dari tahun 2015. 5 tahun ya. Dari 5 tahun itu ada kejadian yang mana yang paling berkesan di jiwa Anda? Ya. Terhadap pasien. Ya, jadi yang paling berkesan mungkin justru saya menemukan pasien kanker payudara yang masih sangat-sangat dini ya. Jadi di mana mereka masih dalam fase-fase yang kita sebut sebagai fase yang ignorannya sangat tinggi, karena biasanya kanker payudara itu dianggap sebagai penyakit orang berusia di atas 40 tahun, tapi ternyata ada juga kanker payudara di usia muda yang justru kekambuhan atau angka perjalanan penyakitnya itu lebih agresif dibandingkan usia-usia tua. Nah, jadi di sana aspek psikologinya itu kuat sekali gitu. Nggak cuma pada pasiennya, tapi pada keluarga besar yang menyertai dari pasien tersebut. Jadi di sana kita membutuhkan pada saat itu memang sampai harus melibatkan Ibu Fajri ini. Ada teman dari bagian psikologi yang juga membantu untuk membuat pasien itu mau mengikuti protokol penanganan kanker payudara yang sesuai untuk dirinya pada saat ini. Mungkin demikian. Ya. Dan sekarang ada di mana pasiennya, Dok? Oh, saat ini masih baik, masih kontrol secara rutin, kondisinya baik, kemudian juga sudah selesai sekolah, sudah kerja, dan juga produktif pasiennya. Tuh. Jadi ternyata kalau misalnya bersinergi, artinya bisa menyelamatkan satu nyawa dan satu jiwa. Karena kalau nyawa adalah nafas, kalau jiwa yang dari dalam itu kerjaannya Ibu Fajri, begitu ya. Itulah pentingnya untuk bersinergi dan kolaborasi. Terima kasih kisahnya Dr. Gunawan. Ibu Dewi, Dr. Dewi Syafriyeti Suis, spesialis radiologi, konsultan onkologi. Silakan Ibu Dewi, Dr. Dewi. Ini panjang amat sih. Ini tuh aku bacanya, tuh Dokter Dewi ajarin. Bacanya gimana? Jangan dong. Ini kan sekolahnya lama, kudu dibacain yang betul. Nah, jadi gimana bacanya belakangnya tuh apa? Spesialis radiologi, konsultan. Spesialis radiologi, konsultan onkologi radiasi. Oh, radiasi. Oke, ini besok udah pinter nih saya bacanya. Silakan Dokter Dewi. Terima kasih Mbak Shahnaz. Teman-teman semua sudah memberikan yang bagus semuanya, lengkap semuanya, sehingga saya rasanya tidak ada lagi untuk menambahkannya. Tapi yang penting pasien itu jangan sampai terlambat untuk datang untuk pengobatan. Kadang-kadang pasien itu setelah metastasis, tulang-tulang semua udah kena, baru tahu kalau dia kanker payudara. Jadi itu yang sangat menyedihkan. Saya ada juga ada pasien yang kayak gitu, setelah metastasis banyak baru tahu kalau dia kanker payudara gitu. Sehingga kita harus terapi yang
penting dulu misalnya untuk menyelamatkan supaya tidak lumpuh, dia radiasi weight bearingnya dulu, radiasi tulang belakang, dan kemudian baru kembalikan ke ini. Tapi dia sudah jelas setelah PA ternyata dia memang kanker payudara. Demikian, jadi saran saya jangan sampai terlambat untuk datang semua pasien untuk berobat. Misalnya ada benjolan sedikit saja, langsung cepat berobat ke dokter yang utamanya dokter bedah onkologi. Terima kasih. Baik. Ya, Dokter Dewi, tunggu jangan dimatiin dulu. Saya mau nanya nih, kan Dokter Dewi terlihat ya sangat senior banget gitu loh. Pertanyaan saya adalah begini, kan pasien itu kalau melihat wajah dokter kadang udah sembuh loh, ya kan? Tapi suka-suka pas noleh ke susternya suka jadi sakit lagi karena susternya suka judes. Nah, jadi apa pesannya supaya semua dokter dan semua suster berwajah baik, karena wajah baik itu 50% kayak jaminan sembuh bagi pasien, jaminan yakin bagi keluarga pasien. Karena Dokter Dewi itu pasien-pasiennya pada pergi ke luar negeri bukan karena dokter Indonesia nggak jago, karena yang di luar negeri itu lebih hospitality-nya lebih jago. Nah, apa pesannya? Silakan Dokter Dewi. Ya, pesannya Mbak Sanas, alhamdulillah semua yang membantu saya, perawat ataupun bidan yang lainnya itu baik semua dan ramah-ramah semuanya. Dan saran kami bahwa kalau pasien itu datang janganlah dicemberutin, tapi dengan pakaian cerah, dengan wajah yang berseri-seri, sehingga pasien itu tidak takut dan dia akan bisa membuka semua. Kalau kita tanya apa keluhannya, dia akan dapat menceritakannya dengan baik dan belum nanti kalau dokter sudah marah, apaan lu? Ngomong Bapak, ya itu nanti pasien tidak bisa ngomong. Ada sih Mbak Sanas yang begitu, dokter yang begitu, sehingga pasien itu karena dia BPJS dia ikut aja. Apa kata dokternya, kamu ikut aja, mau aja dia. Tapi sebaiknya jangan begitu gitu. Tapi ada satu aja yang kita ketahui. Tapi bagaimana ya, mungkin itu sudah sifatnya ya, kita juga nggak bisa apa gitu Mbak Sanas. Kita banyak kok, 1-2 saja. Mudah-mudahan baik. Semua. Baik, Dokter Dewi terima kasih banyak ya. Karena saya selalu gemes Dokter Dewi, saya tuh selalu gemes. Kenapa pasien-pasien banyak keluarga saya dan para sahabat lebih percaya dokter di luar negeri daripada dokter di Indonesia gitu loh. Padahal dokter di Indonesia itu pun sama pintarnya, bahkan jauh lebih pintar. Karena yang udah nyerah dokter di luar negeri pulang ke Indonesia, yang nanganin ya dokter Indonesia gitu loh. Nah, jadi saya yakin kompetensinya dokter Indonesia itu keren. Terima kasih Dokter Dewi untuk mengingatkan koleganya. Dokter Odeta Kusayang, silakan Dokter Odeta Nata Tilova Halim, spesialis bedah, silakan. B itu bedah kan? Iya, betul Mbak. Iya, silakan. 100 buat Mbak Shanas. Iya, pesan dari saya mau menyampaikan bahwa kita nggak pernah bisa tahu akan menderita sakit apa gitu ya. Dalam hal ini kalau cancer kita nggak tahu. Yang bisa kita kerjakan adalah yang pertama deteksi dini. Kalau untuk kanker payudara ada pemeriksaan sadari dan pemeriksaan screening tahunan itu untuk deteksi dini. Dan yang kedua kita melakukan gaya hidup sehat untuk bisa memodifikasi faktor-faktor risiko yang memang bisa diubah. Selebihnya, kalau memang ternyata kita dikasih rezeki sakit, ya kita jalani dengan bantuan support system kita, dan mudah-mudahan dengan pengetahuan yang cukup kita bisa jalanin pengobatannya sampai tuntas. Baik. Terima kasih Dokter Odeta. Dok, gimana caranya untuk punya daya tahan menghadapi pasien yang menangis di depan Anda? Empati sih Mbak ya, kita berempati, kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, kita menempatkan diri kita seandainya posisi kita ada di pasien, jadi mudah-mudahan ya kita bisa merangkul, menjelaskan, dan mendampingi pasien selama proses terapi. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa sekali. Sama-sama. Bapak Ibu,
Dengan demikian, Dr. Odeta selesai memberikan take home message, artinya saya mesti mengembalikan ke Dr. Patria untuk menutup acara ini, tapi sebelumnya izinkan saya membaca halaman terakhir di buku ini tentang tulisan yang bagus sekali. Kanker payudara adalah penyakit yang diharapkan dapat dijauhi seumur hidup. Informasi yang benar dan mudah dicerna diharapkan dapat ikut memperbaiki kewaspadaan dan pemahaman para perempuan mengenai penyakit ini. Atas alasan itulah buku ini disusun. Pasien berhak mengetahui alasan setiap tindakan atau pengobatan yang diberikan oleh dirinya pada dirinya oleh dokter, walaupun tidak berarti masuk dalam ranah wewenang tindakan medis. Namun, setiap pasien sebaiknya memahami tujuan setiap tindakan dan pengobatan yang diterimanya. Ikut merasa bertanggung jawab terhadap pengobatan yang sedang dijalaninya, serta berhak pula menyertakan harapan-harapan hidupnya dalam menyusun desain terapi yang dirancang oleh dokter baginya. Silakan memiliki buku ini dan cerdaslah menghadapi rejeki penyakit kita. Karena kalau Anda tenang, kata Ibnu Sina, bapaknya kesehatan, mengatakan 50% adalah kesembuhan. Setuju? Nah, kegelisahan adalah 50% penyakit. Buku ini akan membawakan sebuah ketenangan yang baru untuk Anda. Dr. Patria, saya berikan kepada Anda. Saya Syahnas Haq, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Syahnas. Selamat siang dari Bapak Ibu sekalian. Ini kembali lagi bersama saya ya. Jadi untuk yang sekarang ini kita akan ada sesi foto bersama. Jadi saya persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang kameranya off, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Boleh dipersiapkan dulu posenya, mungkin lagi ada yang baringan atau bagaimana. Silakan. Saya berikan waktu. Kemudian sambil menunggu dari Bapak Ibu sekalian ini siap-siap, nanti untuk bagi para peserta dokter yang ingin mengurus untuk SKPID, akan ada penjelasan setelah ini bagaimana cara mendapatkan SKPID. Oke. Sudah siap semua dari Bapak Ibu? Saya lihat dulu. Oke, kita mulai aja ya. Ini saya print screen, ini juga videonya kita record, jadi nanti akan diposting ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. Pakai tangan dong, pakai tangan. Nah, satu lagi pakai tangan. Ya, boleh dengan pose-pose mungkin. 1, 2, 3. Dokter Gun, Ibu Dewi udah. Ya. Oke. Aman? Oke. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk sesi foto bersamanya. Kemudian untuk yang selanjutnya, tadi kan sudah dari Mbak Syahnas kasih lihat ya untuk bukunya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum tahu nih cara untuk dapat bukunya ya. Buku yang ini ya. Kelihatan nggak ya? Oke, dari buku ini. Nah, ini untuk bagi dari Bapak Ibu sekalian, bila ingin mendapatkan bukunya, itu bisa memesan itu ke Sekretariat YSPI, boleh difoto atau di screenshot untuk nomornya, atau boleh dicatat, silakan. Bukunya ini adalah buku yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang bingung, loh, Dok, saya kok ketinggalan buku yang pertama, boleh silakan dikontak juga ke nomor yang ada di bawah itu ya. Untuk buku yang kedua ini memang tadi sesuai yang dari hasil diskusi kita tadi adalah terapi fokusnya. Kalau untuk yang buku pertama adalah dari sesi yang pencegahan, pendeteksian dini, dan penyembuhan. Oke.
Diharapkan nanti dengan membaca buku tersebut dari Bapak Ibu sekalian, itu bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin belum sempat kita jawab karena kan waktunya terbatas. Yang kedua juga mungkin dari dokter-dokter ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang sulit ya, sudah seperti mantra-mantra sihir kalau saya bilang. Ada trastuzumab, ada ondansetron dan segala macam. Ya Itu mungkin dari Bapak Ibu bahasa sekalian. dewa, tahu? Itu bahasa dewa, bukan bahasa manusia, bahasa langit. Tapi Bapak udah Ibu dipahami di buku ini, aku udah baca, udah dipahami. Oke, sudah ada testimoni ya dari Mbak Syahnas ya. Iya. Oke, memang kita di situ jelasin satu persatu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih belum paham dengan isi dari buku dari yang kita jelaskan di sini, boleh silakan lebih lanjut dibaca di buku tersebut. Oke, mungkin itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama kami, yaitu adalah Mylan Endofarma, dan kemudian juga kepada RSMMC yang telah menyediakan fasilitas Zoom meeting ini untuk kami semua. Oke, terus kemudian di sini saya akan sedikit share tentang bagi para peserta dokter yang mungkin juga hadir. Saya lihat tadi ada beberapa dokter yang ikut berpartisipasi sebagai peserta. Oke, bagi para peserta dokter itu jika ingin mendapatkan SKPID itu bisa ada post-test ya yang harus diisi. Pertama terlebih dahulu nanti ada 2 SKPID. Pertama baca terlebih dahulu ada sebuah artikel tentang biopsi tumor payudara. Nanti bisa di screenshot saja untuk yang bagian slide ini. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan sudah cukup paham, boleh mulai mencoba untuk mengisi. Kami sarankan dari para dokter sekalian, rekan-rekan sejawat, itu dibaca terlebih dahulu karena harus 70% benar ya dok, karena kalau enggak nanti sertifikatnya tidak dikirimkan. Kemudian nanti untuk pengirimannya akan dikirimkan melalui email dalam bentuk soft copy, jadi tolong diisi untuk emailnya yang sesuai dok. Terus kemudian nanti untuk yang link pertanyaan tersebut bisa diakses sampai tanggal 6 Desember, jadi hari ini saja dok. Itu sampai jam 23.59. Jadi kalau hari ini mungkin ada yang kebetulan praktek terlebih dahulu, silakan bila diisi nanti malam nggak apa-apa. Terus kemudian prosesnya kurang lebih 2-3 minggu ya dok, jadi nanti jangan ditanyakan besok dok, karena butuh proses ya dok untuk pengolahan datanya. Ini nanti untuk kalau misalkan dari dokter ada kesulitan untuk link yang tadi, boleh juga diakses melalui barcode terlebih dahulu dari sini. Untuk yang sebelah kiri adalah naskah artikelnya, untuk yang sebelah kanan adalah dari formulir pertanyaannya. Oke. Kalau misalkan sudah di screenshot atau di foto, saya stop sharing ya. Oke. Mungkin untuk acara kita hari ini, karena sudah siang ya, mungkin dari Ibu atau Bapak sekalian sudah kerucuk-kerucuk nih perutnya, sudah waktunya makan siang. Kita akhiri saja acaranya. Pertama-tama kami, bila ada kata-kata yang kira-kira mungkin salah atau kurang berkenan bagi Ibu atau Bapak sekalian, mohon dimaafkan. Terus kemudian demikian acara bedah buku Cerdas Menghadapi Kanker Payudara edisi kedua ini. Saya Dr. Patria beserta dari tim penulis yang lainnya undur diri. Salam sehat, selamat siang. Pak Budi. Sampai jumpa dokter-dokter semuanya. Terima kasih banyak ilmunya. Sehat ya. Jaga kesehatan. Terima kasih juga Mbak Safna. Bapak Ibu semuanya peserta webinar, terima kasih lagi ya. Dari semua sana, terima kasih. Sehat ya, ibu-ibu pasien sehat. Amin. Amin.